Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Empit Tarot biasa di zodiak. Nah, hari ini aku mau bacain zodiak tentang Leo. Kira-kira ada apa sih di sisa hari-hari di bulan November tahun 2020 untuk Leo. Tapi sebelumnya aku akan kocok kartu aku. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku akan bacain Leo ya. Oke, aku tebar. Untuk yang pertama, kira-kira secara general di sisa hari di bulan November tahun 2020 Leo ada apa sih? Oke, secara general. Oke, ada tulisannya memberikan hidup kamu pada sebuah proses yang kreatif dan kamu dapat berhasil. Berarti artinya adalah ada usaha atau karir pekerjaan yang baik. Wow, ada kartu menemukan kebahagiaan, realisasi ide yang membawa mimpi jadi kenyataan. Dan kartu ketiga ada indikasi wow kesabaran. Oke, yang pertama aku lihat dari gambar kartu aku yang pertama ada tulisannya memberikan hidup kamu pada sebuah proses yang kreatif dan kamu dapat berhasil. Artinya adalah ada proses pekerjaan atau usaha yang kamu lakukan dan di situ ada hasilnya. Misalnya contohnya teman-teman berpikir, aduh gue mau usaha apa ya? Aduh, apalagi udah masuk musim penghujan. Oh, kenapa nggak gue jual gorengan? Misalnya kayak gitu. Atau gue nggak jual sesuatu hal yang tidak ada musimnya, misalnya angkringan, cat rice gitu kan. Nah, istilah kasarnya ada hal-hal di mana teman-teman yang punya kreativitas dalam pola pikir yang bisa menghasilkan untuk kedepannya. Begitupun dalam hal bekerja juga punya kreativitas dalam bekerja. Oh, kok gue pulangnya kadang telat mulu ya, harusnya gue bisa pulang jam 4 tapi kenapa jam 5 mulu gitu kan. Berarti ada ritual pekerjaan nih harus gue rubah. Nah, ternyata kamu bisa merubahnya ya pada akhirnya kamu pekerjaan sebelum jam 4 selesai. Pekerjaan sebelum jam pulang kerja selesai ya pada akhirnya kamu bisa pulang tenggo gitu. Jadi ya banyak hal-hal yang dari kreativitas kamu, dari pola pikir kamu yang bisa menghantarkan kamu untuk sesuatu hal yang jauh lebih baik. Terus aku juga lihat di sini dari gambar kartu aku juga di sini ada indikasi suatu ide yang akan membawa mimpimu jadi nyata. Berarti artinya adalah ada sesuatu hal yang balik lagi hampir sama dengan yang tadi aku bacain sebelumnya. Berarti kan ada ide-ide yang bisa menghasilkan ke depannya. Bahkan dari kartu aku juga ada tulisannya menemukan komunitas baru. Berarti artinya adalah menemukan teman-teman baru, orang baru yang notabene bisa jadi teman untuk ke depannya. Dan dari komunitas baru, dari teman-teman baru itu bisa membuka peluang untuk rezeki baru. Misalnya contohnya kamu biasanya usaha keripik, nah karena kamu punya komunitas baru kamu bisa menawarkan keripik kamu atau produk yang kamu jual ke mereka gitu. Bisa aja tahu ada yang jadi reseller, ada yang bisa nambah ini nambah itu. Nah, aku nangkepnya kayak gitu. Dan kartu ketiga di kartu aku ada tulisannya kesabaran, ketelatenan. Mas, walaupun kelihatannya kreativitasnya itu dibutuhkan dan aman-aman aja, tapi di sini ada kartu kesabaran, ketelatenan. Berarti artinya adalah ada sesuatu hal dari teman-teman juga yang harus teman-teman lakukan, atau istilah kasarnya dari teman-teman juga yang harus punya daftar. Jadi saya harus gini. Jadi ya ibarat kata teman-teman bisa tertata, apalagi untuk kita ngatur masalah gaji nih gitu kan. Ini buat bayar ini masih ada sisanya, berarti sisanya buat ini atau buat ditabungin ini. Jadi kan enak antisipasi untuk teman-teman dan mengatur pola perekonomian teman-teman enak gitu kan. Apalagi mungkin di zaman kayak gini kan mau nggak mau kita harus pintar untuk mengatur keuangan. Nah, gitu aku lihat ya teman-teman di kartu aku untuk secara general terhadap teman-teman Leo. Nah, kalau kesehatan Leo kayak apa sih kesehatan Leo? Jangan mikirin duit, jangan mikirin pekerjaan. Wah, kesehatan Leo ini lebih kepikiran dan hati-hati ya Leo ya. Aku lihat dari kartu aku. Hati-hati. Gini. Ini coba antisipasi ya. Ngapunten banget kalau bahasa aku tidak baik. Tapi ya bingung mau bahasa apa ya. Hati-hati penyakit kelamin tapi luas, jangan diartikan dengan sesuatu hal yang negatif ya. Tapi penyakit kelamin itu bisa diartikan ya mungkin teman-teman ada gatel atau gimana. Nah, pokoknya di sini istilah kasar ada penyakit kelamin tapi tidak parah dan insya Allah masih bisa dikondisikan, dalam artian entah pakai salep atau teman-teman bisa jaga kesehatannya dengan cuci yang bersih atau seperti apa. Nah, istilah kasar seperti itu. Jadi kalau aku lihat sih hati-hati di penyakit kelamin untuk Leo gitu kan. Ya mungkin kelamin juga kan, kelamin itu kan gak harus diartikan juga
satu aja ya kan, misalnya bisa aja kelamin yang lain, misalnya kayak gini aja deh, kayak misalnya daerah-daerah yang agak-agak misalnya punten bisul, bisul kan kadang suka muncul di my eyes ya, eh bokong ya teman-teman. Kayaknya gak enak banget gue ngomongnya, itu kan berarti kan bisul itu bisa terjadi di bokong kan ya, emang rata-rata di bokong ya gitu kan, apa maaf, rata-rata kan di belakang itu kan, di my ass kan. Nah itu kadang-kadang di ass itulah yang teman-teman juga harus harus jaga kesehatannya juga, mungkin pakaiannya juga yang apalagi sekarang musim hujan. Nah berarti teman-teman harus benar-benar jemurnya yang kering gitu kan. Terus udah gitu juga mungkin cara penyuciannya gitu. Nah, atau teman-teman juga punten pada saat mandi juga harus bersih banget. Nah mungkin ibarat kata seperti itu. Jadi kalau aku lihat di Leo itu kesehatan seperti apa sih, aku lebih baca ke arah penyakit kelamin ya gitu ya, tapi bisa aja bisul kayak gatel-gatel kayak gitu. Cuma di sini aku juga kok Leo ada kartu hitam putih ya. Nah ini hitam putih ini nih agak hati-hati, ada tularan dari teman, tapi sih insya Allah sih tidak seharusnya itu COVID juga ya. Tapi kalau aku lihat hati-hati, ada penularan juga dari teman, misalnya amit-amit teman sakit apa, takutnya teman-teman juga ketularan gitu. Yang penting gini loh, protokol kesehatannya cuci tangannya gitu kan, pakai masker itu udah deh, jangan diremehin, udah kita tinggal pakai masker doang, apa ribetnya sih gitu loh. Nah itu demi kesehatan kita. Nah itu ya aku tangkap dari kartu aku untuk kesehatan. Dan di sisi lain kesehatan juga di situ apa ya, lebih ke arah kelamin sih, maksudnya sakit kelamin, tapi bukan sakit kelamin yang amit-amit ya, yang mahal atau tanda kutipnya yang nggak baik lah gitu kan. Tapi di sini lebih masih bisa standar ya, kayak tadi aku bilang ada bisul, atau mungkin di sekitaran perbatasan pangkal paha dengan alat kelamin itu gatel, misalnya seperti itu kan udah standar sekali ya gitu kan. Semua orang pasti mungkin ngerasain hal itu, cuma kan nggak mungkin cerita gitu. Nah itu agak berhati-hati untuk Leo, itu aja sih kalau aku lihat. Dan yang tadi aku bilang ada penularan, mungkin bukan harus COVID ya, bisa aja penularan itu kayak misalnya herpes, terus teman-teman minta minum sama temennya mungkin lagi ada sakit herpes gitu, pada akhirnya teman-teman yang kena herpes juga misalnya di bibir gitu loh, yang kayak bintik-bintik. Nah itu agak hati-hati juga kan, berarti kan agak hati-hati kalau misalnya minum dalam satu gelas gitu kan. Kadang kita kan suka bagi dong minumnya dong, minta di botolnya dia, tapi kita lupa kalau nggak misalnya nggak ditempel, atau kita nempel gitu. Nah hati-hati aja juga seperti itu. Jadi sakitnya juga untuk masalah penularan itu nggak harus dibicarakan tentang COVID, oke? Nah, untuk rezeki, wow, rezeki sih aku lihat bagus ya. Ada permulaan persahabatan, pekerjaan yang kreatif, wow, kerja keras, alhamdulillah. Wah, rezeki kamu untuk Leo stabil-stabil aja nih, karena mungkin dari teman-teman Leo itu bisa mengatur keuangan, bisa tahu hal-hal apa sih yang perlu dikeluarkan atau tidak. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga di sini lebih indikasi ke arah kayak apa ya, teman-teman jadi tahu untuk apa ya, istilah kasarnya tuh ini ya, kayak teman-teman juga tahu untuk batasan-batasannya harus kayak gimana. Jadi kayak misalnya teman-teman, aduh ternyata uang transport gue tinggal segini nih, berarti harus apa ya yang gue lakukan. Oh iya, berarti uang jajan gue yang harus gue masukin ke uang transport. Nah gue bawa makanan nih dari rumah. Nah istilah kasarnya seperti itu. Jadi kamu jangan ngorek tabungan kamu nih yang udah kamu niatkan nabung gitu loh. Nah itu bagusnya Leo kayak gitu, dia bisa mengatur keuangan, dan alhamdulillah rezekinya stabil-stabil aja ke depannya. Bahkan dari segala bentuk pekerjaan yang dia lakukan itu insya Allah ada hasilnya. Itu Leo untuk dari segi keuangan. Dari 3 kartu ini gak ada masalah. Kira-kira antisipasinya apa? Antisipasinya cuma gampang, jangan gampang pinjemin duit sama orang, harus lebih bisa kreatif dalam hal bekerja, dan jangan gampang cerita sama orang karena tembok pekerjaan itu bisa berbicara, oke? Itu dari segi rezeki. Dari kisah cinta si Leo itu apa sih? Oke. Wah, Leo ada yang naksir nih, ada yang melakukan pendekatan. Ya memang sih masih ada hambatannya karena orang itu tidak pede. Dan aku juga lihat yang ketiga itu adalah kayaknya si Leo nanti di posisi serba salah. Artinya adalah dari kisah cintanya Leo itu banyak banget orang yang suka sama Leo. Cuma Leonya juga kayak mungkin dari Leonya lagi agak nyantai untuk kisah cinta ya, jadi dia belum terlalu kepikiran. Misalnya contohnya nih, Leo masih single, ternyata banyak yang sukai, tapi Leo ya udahlah nanti dulu deh, berteman dulu, pengen mengenal dulu. Jadi kayak Leo juga belum terlalu pengen apa ya, belum terlalu kepengen juga untuk apa ya yang wow banget. Tapi setidaknya di sini Leonya juga aku lihat dari kartu aku lebih kecenderungan ke arah apa ya namanya, lebih kecenderungan ke arah juga di kartu aku. Si Leo ini kayak apa ya namanya,
kayak memang lagi belum pengen pacaran ya gitu kan. Mungkin kalau teman-teman Leo yang juga sudah pacar ya berarti di sini secara tidak langsung ada orang yang suka sama dia ya dia berani untuk menolaknya gitu loh, karena memang dia sudah punya pacar, jadi dia tidak bohong kalau dia masih single, enggak gitu kan. Jadi kalau aku lihat dari kartaku untuk kisah cinta Leo, Leo tidak terlalu ribet, memang banyak lawan jenis yang suka sama dia, tapi Leo ini masih bisa menjaga kesetiaan untuk pasangannya. Dan kalau Leonya masih single, dianya masih nyantai dulu, belum terlalu mau terburu-buru. Mungkin tahun ini masih nyantai, ada gambaran sih tahun depan ya. Jadi kalau untuk orang yang mau deketin Leo, mendingan tahun depan aja deh. Mungkin baru bisa jadian. Nah itu aku lihatnya untuk kisah cinta Leo seperti itu. Dan ada satu lagi juga sih, eh selain kesetiaannya Leo, memang nanti Leo juga dihadapkan dengan beberapa pilihan. Nah, mungkin dari pilihan itu ada yang membuat Leo sedikit terluka, sedikit juga menilai pasangannya yang sekarang. Jadi dia kayak ada menilai orang lain, kok yang ini lebih baik ya, kok yang ini sifatnya kayak gini ya. Jadi ada sedikit kegusaran dari Leo juga untuk aduh kok ternyata gini ya. Tapi balik lagi selalu Leonya setia dan Leo bisa berpikir dulu. Ya namanya orang ada kekurangan dan kelebihan, bisa aja dia kelebihannya yang saya lihat seperti ini, tapi kan kekurangannya saya belum lihat. Nah bagusnya Leo kadang berpikir jernih secara logika. Aku lihatnya kayak gitu untuk kisah cinta Leo. Nah itu dia semuanya sudah aku jelasin untuk Leo, dari kesehatan, secara general, rezeki dan percintaan. Semoga berkenan di teman-teman semua yang zodiaknya Leo atau punya pasangan Leo atau punya teman Leo atau punya kerabat Leo. Monggo silahkan didengar. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.